warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ramdan sebagai Ketua Kelompok dan 3 anggota saya yaitu Selvia, Desi, dan Desti. Kami akan mempresentasikan pengaruh earning per share, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap harga saham PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2006 sampai 2024. Pendahuluan. PT Astra Argo Lestari Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit, serta mengelola berbagai komoditas perkebunan lainnya seperti karet, teh, dan coklat, di mana perusahaan ini juga memproduksi minyak masak dan berbagai produk turunannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Rasio keuangan digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, memberikan dasar bagi penilaian surat-surat berharga, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Ukuran kegunaan rasio keuangan terletak pada sejauh mana rasio tersebut membantu pemakainya dalam menilai kondisi keuangan perusahaan serta keefektifan manajemen dalam menghasilkan return dari modal yang diinvestasikan. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji pengaruh earning per share, debit to equity ratio, dan net profit margin terhadap harga saham PT Astra Argo Lestari Tbk selama periode 2006 sampai 2024. Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada ketersediaan data keuangan yang lengkap, relevan, dan akurat, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis yang komprehensif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Menjelaskan pengaruh earning per share terhadap harga saham pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2006 sampai 2024. Kedua, menjelaskan pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2006 sampai 2024. Ketiga, menjelaskan pengaruh net profit margin (NPM) terhadap harga saham PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2006 sampai 2024. Keempat, menjelaskan pengaruh earning per share (EPS), debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap harga saham pada PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2006 sampai 2024. Kajian teori. 1. Harga saham. Harga saham adalah nilai yang ditentukan oleh kekuatan penawaran jual beli saham pada mekanisme pasar tertentu dan merupakan harga jual dari investor yang satu ke investor lainnya. Ini merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. 2. Earning per share. Menggambarkan jumlah keuntungan yang diperoleh per saham. EPS adalah komponen penting pertama dalam melakukan analisis bisnis. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka nilai earning per share yang dihasilkan akan meningkat pula dan berlaku sebaliknya. 3. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah salah satu jenis rasio leverage yang dalam pengukurannya dipakai untuk menilai seberapa besar modal perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi nilai debt to equity ratio suatu perusahaan, maka itu mengindikasikan semakin besar pula perusahaan menggunakan uang untuk modal bisnis. 4. Net profit margin. Net profit margin adalah ukuran laba dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan penting untuk mengukur apakah secara keseluruhan perusahaan menghasilkan profit yang cukup baik atau tidak setelah dipotong dengan seluruh pengeluaran. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Pertama bisa dilihat tabel sebelah kiri. Tabel ini menampilkan hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk 3 variabel yaitu EPS, DER, dan NPM.
Berdasarkan hasil uji one sampel Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa semua nilai signifikan untuk ketiga variabel yaitu EPS 0,200, DER 0,148, dan NPM 0,200 yang artinya lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data ketiga variabel berdistribusi normal. Uji multikolinearitas. Menurut Ghazali dikutip dalam Efialdi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan variansi inflation faktor atau VIF. Nilai toleransi yang umum dipakai adalah lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF-nya kurang dari 10 yang menandakan tidak terjadinya multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis uji multikolinearitas, didapatkan bahwa nilai VIF-nya ketiga variabelnya kurang dari 10. Artinya tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas antara variabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedasitas dengan uji Glasser menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai sig variabel independen kurang dari 0,05 terjadi heteroskedasitas. Jika nilai sig variabel independen lebih dari 0,05 sama dengan tidak terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan scatter plot, titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedasitas. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan layak digunakan untuk analisis. Uji autokorelasi. Di sini kita menggunakan uji autokorelasi Rantes. Menurut Sulianto, dikutip dalam Soliha, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode ini. Salah satu analisis non-parametrik yang dilakukan untuk menguji adanya korelasi antar residual. Apabila tidak ada korelasi antar residual, maka nilai residual dinyatakan acak atau random. Masalah autokorelasi terjadi apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai residual menyebar secara acak. Pada gambar di atas, nilai signifikan dari uji Rantes adalah sebesar 0,645, berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan dalam uji autokorelasi dengan menggunakan uji Rantes tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel ini dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan 6466,328 dikurang 2,657 X1 ditambah 89,320 X2 ditambah 347,689 X3. Dengan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta adalah 6466,328. Artinya jika variabel earning per share, debt to equity ratio, dan net profit margin sama dengan 0, maka harga saham akan tetap sebesar 6466,328. di mana nilai konstan merupakan segala sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah. Yang kedua, nilai koefisien earning per share atau EPS adalah negatif sebesar 2,657. Artinya setiap kenaikan earning per share atau EPS satu satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 2,657 dengan asumsi variabel lain adalah tetap. Namun nilai signifikansinya sebesar 0,286 atau lebih dari 0,05 yang berarti tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, nilai koefisien debt to equity ratio atau DER adalah positif sebesar 89,320.
Artinya, setiap kenaikan debt to equity ratio atau DER satu satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 89,320 dengan asumsi variabel lain adalah tetap. Namun, nilai signifikansinya sebesar 0,159 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti juga tidak signifikan secara statistik. Yang keempat, nilai koefisien net profit margin atau NPM adalah positif sebesar 347,689. Artinya, setiap kenaikan net profit margin atau NPM satu satuan akan meningkatkan harga saham sebesar 374,689. Nilai signifikansinya sebesar 0,015 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Koefisien determinasi menurut Sujarweni dikutip dalam Kosdianti dan Sunardi, koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Adapun ketentuan besarnya nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Untuk rumus koefisien determinasi yaitu R2 dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai adjust R2 0,396 atau 36,9%. Artinya bahwa variasi variabel dependen kinerja dapat dijelaskan oleh variabel independen EPS, DER, dan NPM sebesar 36,9%. Sisanya sebesar 63,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Menurut Ghazali, hasil dari uji T sendiri dapatkan dengan membandingkan T hitung dan T table yang di mana jika dihitung lebih besar dari T table dengan tingkat kepercayaan 95% atau p-value kurang dari 0,05, maka H dapat diterima, yang artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel independen. Jika uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial, pendapatan dan beban usaha terhadap laba PT Astra Argo Lestari Tbk periode 2006-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, variabel EPS X1 memiliki nilai signifikan 0,286 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan H1 ditolak, yang berarti variabel EPS X1 tidak terdapat pengaruh antara variabel EPS terhadap variabel kinerja ya. Variabel DER X2 memiliki nilai signifikan 0,286 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan H2 ditolak, yang berarti variabel DER X2 tidak terdapat pengaruh antara variabel DER terhadap variabel kinerja Y. Variabel NPM X3 memiliki nilai signifikan 0,015 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan H3 diterima, yang berarti variabel NPM X3 berpengaruh positif terhadap variabel kinerja Y. Uji F. Menurut Ghazali menyatakan bahwa goodness of fit dapat digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Nilai statistik F dapat digunakan untuk mengukur nilai goodness of fit. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya seluruh variabel independen dapat memprediksi variabel dependen dengan baik. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan tepat dan mampu memprediksi variabel dependen dengan baik. Kesimpulan yang pertama, earning per share atau EPS tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. Dengan nilai signifikansinya sebesar 0,286 atau lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa perubahan EPS tidak cukup kuat untuk mempengaruhi harga saham perusahaan secara mandiri. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER
juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham, dengan nilai signifikannya sebesar 0,159 atau lebih besar dari 0,05. Ini berarti tingkat leverage perusahaan belum memberikan dampak yang berarti terhadap perubahan harga saham. Yang ketiga, net profit margin atau NPM memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap harga saham, dengan signifikannya sebesar 0,15 atau lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan. Yang keempat, secara simultan, variabel EPS, DER, dan NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dengan nilai signifikannya sebesar 0,014 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan harga saham. Saran yang pertama, fokus pada rasio keuangan seperti earning per share atau PS, debt to equity ratio atau DER, dan net profit margin atau NPM. Karena rasio-rasio ini mencerminkan kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi cara investor melihat nilai perusahaan. Jika kinerja perusahaan meningkat, yang tercermin dalam peningkatan EPS dan efisien laba melalui NPM, maka laba bersih perusahaan akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga saham. Yang kedua, untuk menentukan suatu investasi yang tetap, investor harus melakukan evaluasi internal menggunakan rasio keuangan untuk memeriksa kesehatan bisnis. Agar investasi mereka memberikan return yang lebih tinggi, investor juga harus mempertimbangkan situasi di luar bisnis. Yang ketiga, dengan menggunakan variabel yang berbeda dari yang digunakan oleh penulis dan menambah periode tahunnya yang telah dibahas sebelumnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari bisnis yang bergerak di industri lain. Diharapkan peneliti tambahan akan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham.